Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa qudwatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusydah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Ikraman wa ta'ziman wa hurmatan wa mahabbatan. Salam hormat, salam ta'zim, salam ukhuwah, dan tentu saja salam kul huwa ilaih. Awalan saya haturkan kepada para alim ulama, para amir masjid, musalla, ketua dewan syuro, para pembina, ketua dan para pengurus KMI yang saya taklimi, yang sama-sama kita hormati. Mr. Ilang wonge. Rasido, kesawan le, Arab tak omongi Mr. Yasirli, hilang wonge. Maksudku Arab tak omongi aku orang ngerti omonganmu. Aku metenteng orang nyawang awakmu tapi nyawang jilbab abang burimu. Para pejabat KBRI yang berkenan hadir, yang sangat saya hormati, sahabat-sahabat Banser yang saya cintai, yang saya banggakan, para ikhwan, para akhwat fillah yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Saya bahagia, saya bangga sekaligus salut menyaksikan semangat saudara-saudara saya di negeri ginseng ini yang luar biasa antusias dalam mengikuti majelis taklim hari ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi pertama saya terasa gimana gitu oleh MC Master of Ceremonial tadi. Saya dipanggil Al-Mukarram Kiai Haji. Jujur ketika dipanggil Kiai itu terasa bendol ndas saya. Saya merasa sangat tidak layak dan belum pantas untuk dipanggil Kiai. Karena panggilan Kiai itu untuk orang-orang yang betul-betul paham dan mengetahui berbagai macam disiplin ilmu agama. Sedangkan Anwar Zahid, Al-Faqir Al-Dhaif, gak iso ngaji. Lagian kata orang-orang yang pantas disebut kiai itu kalau istrinya 2. Kalau istrinya cuman 1 tuh ya ustadz gitu aja.
Kalau istrinya 2 baru kiai. Kalau istrinya 3 syekh. Maksudnya syekh puji. Nah itu kan istrinya 3. Wah bojone sek cilik. Emang syekh puji itu pinter. Kalau pilih istri itu yang masih tembean-tembean itu. Kata orang-orang gitu. Kalau istrinya 4, nah itu kanjeng. Maksudnya kanjeng doso. Kalau istri lebih dari 4 baru dipanggil eyang. Iya. Eyang subur. Itu istrinya sampai 8. Dadi kabeh. Mbuh, dia itu ikut imam siapa kurang tahu. Istri 8 masih jadi semua. Imam Maliki enggak boleh, Imam Hambali enggak boleh, Imam Hanafi enggak boleh, Imam Syafi'i enggak boleh, Imam Samudra wis mati. Makanya kasihan sampai kuru. Pipine kempong untuk nentek. Kebanyakan istri. Saya pernah ditanya sama orang kenapa yang subur pipinya kempong untuk nentek. Tak jawab kakean mentil. Aku yang Alhamdulillah. Bi'aunillah, biqudratillah, birahmatillah. Saya yang dhaif Anwar Zahid bisa bersilaturahim, bermuwajahah bersama saudara-saudara saya yang ganteng-ganteng, yang atas cantik-cantik, Masya Allah. Bahagia, bangga, mudah-mudahan majelis yang kita ikuti hari ini benar-benar menjadi sarana turunnya rahmat Allah untuk kita semua, menjadi sarana turunnya hidayah untuk kita semua, sehingga hidup dan kehidupan kita benar-benar mendapatkan barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat, ikhwatal iman, jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati, rahimakumullah. Sebagaimana tema yang tertera dalam rangka milad musalla al-iman Yongcheon, mbok bener mbok gak pokok tulisane ngono. Pererat ukhuwah Islamiyah, tebarkan dakwah, sukseskan pembangunan Masjid Agung Daegu dan Kulhuwaile Kesuwen. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah itu sebenarnya hanya merupakan istilah yang berlaku di tengah-tengah masyarakat dan memang diciptakan seperti itu. Ukhuwah itu artinya persaudaraan. Kalau ikhwah artinya saudara. Jadi ukhuwah Islamiyah itu artinya persaudaraan yang diatur oleh syariah Islamiyah. Persaudaraan yang diatur oleh undang-undang agama Islam. Dan memang bagi Allah agama itu ya hanya Islam. Mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, agama itu ya cuman Islam. Kalau dalam Al-Quran disebutkan ada Yahudi, Nasrani, itu bukan agama, tapi semacam sekte, semacam kelompok dari keturunan satu bangsa. Kalau agama bagi Allah itu ya cuman Islam. Jadi saya ulang, ukhuwah Islamiyah itu bukan hanya bermakna persaudaraan antar umat Islam saja, tapi lebih bersifat umum. Modelnya ku universal. Arase iso ku yo mek kuwi tok. Iku ngapalno suwengi yo. Mbok bener mbok gak. Sifatnya menyeluruh, mencakup semua persaudaraan. Bukan hanya persaudaraan antar umat Islam saja. Tapi sekali lagi ukhuwah Islamiyah, semua bentuk persaudaraan yang diatur oleh undang-undang agama Islam. Meliputi semuanya.
Kalau hanya persaudaraan antar umat Islam saja, itu istilahnya bukan ukhuwah Islamiyah, tapi al-ikhwan al-muslimun. Zaman orang ngerti bahasa Arab. Dan secara otomatis setiap umat Islam itu memang bersaudara. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW pernah menyatakan, antar umat Islam itu kalbunyanil wahid, yashuddu ba'duhum ba'da. Umat Islam itu seperti satu bangunan yang satu dengan yang lain saling menguatkan, saling mengaitkan. Ya kayak bangunan ini. Jadi ada muslim beton, ada muslim semen, ada muslim pasir, ireng-ireng loh. Ada muslim kayu. Nah, fungsinya juga beda-beda. Ada yang berfungsi sebagai pondasi, ada yang berfungsi sebagai tembok, ada muslim yang berfungsi sebagai jendela, ada muslim yang berfungsi sebagai atap, ada muslim yang berfungsi sebagai cagak. Nah, cagaknya itu yang sebelah atas itu, mbak-mbak dan ibu-ibu. Rasul menyatakan an-nisa imadul bilad. Wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Jadi kalau Islam sudah menyebut, mengatur ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang diatur oleh undang-undang agama Islam, maka sebenarnya nggak perlu ada istilah ukhuwah-ukhuwah yang lain. Sudah tercakup semua. Kan sekarang ini jenengan semuanya sering dengar ada istilah ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah. Nanti kalau diteruskan lama-lama ada istilah ukhuwah tonggoniyah, persaudaraan antar tetangga. Kalau bukan tetangga berarti bukan saudara. Ada ukhuwah besaniyah, persaudaraan antar besan. Kalau enggak besan bukan saudara. Ada ukhuwah banseriyah. Kalau enggak banser berarti bukan saudara. Nanti ada ukhuwah gosipiyah, persaudaraan antar tukang gosip. Ada ukhuwah togheliyah, persaudaraan antar tukang penjudi tato itu. Iya, ada ukhuwah iya, macam-macam. Jadi jamaah sekalian, kalau sudah disebutkan ukhuwah Islamiyah, itu sudah meliputi semua bentuk persaudaraan. Bukan hanya antar umat Islam saja, termasuk persaudaraan dengan alam, persaudaraan dengan tumbuh-tumbuhan, persaudaraan dengan binatang, persaudaraan dengan sesama manusia, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Allahumma sholli ala Muhammad. Para ikhwan, para akhwat, jamaah sekalian yang saya cintai rahimakumullah. Persaudaraan itu sebenarnya terbentuk karena adanya persamaan. Tolong diperhatikan kata-kata saya. Persaudaraan itu terbentuk pada dasarnya karena adanya persamaan. Karena terjadi persamaan, maka terjalinlah persaudaraan. Dan semakin banyak persamaan, maka akan semakin kuat persaudaraan. Arase? Isoku yang kuwi tok. Kayak saya dengan Anda semua ini kan banyak persamaan, betul? Agamanya sama, Tuhannya sama. Yuk nyaut, agamanya, Tuhannya, nabinya, kitab sucinya, sholatnya, puasanya, makannya, minumnya, ngisingnya. Kita banyak persamaan. Ibadah kita sama, maka kita saudara, persaudaraan kita kuat. Kenapa? Karena kita banyak persamaan. Oleh karena itu tolong, kalau ada sedikit
perbedaan nggak usah dibikin ribut, jangan dibikin geger. Kan lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Kadang-kadang gara-gara beda rokaat sholat tarawihnya terus ribut. Yang satu harus 8 rokaat, satunya yang benar 20 rokaat. Kata satunya yang benar 8 rokaat, hadisnya ini. Satunya yang benar 20 rokaat, hadisnya ini. Subhanallah. Jangan lihat perbedaannya, jangan lihat hitungan 8 dan 20-nya, tapi lihat sama-sama sholat tarawihnya. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Yang 20 rokaat, ketika imamnya 8 rokaat, begitu imam selesai dapat 8 rokaat bubar, tambahi dewe, apa susahnya sih kari nambahi rolas. Demikian pula yang 8 rokaat, ketika bermakmum kepada imam yang tarawihnya 20 rokaat, begitu imam dapat 8, minggato bro. Selesai kan persoalannya. Dulu ribut gara-gara beda, satu pakai kunut, satu nggak pakai kunut dalam sholat subuh, ribut nggak karu-karuan. Harus pakai kunut karena itu sunnah abad, satunya nggak boleh kunut karena itu bid'ah, ribut nggak karu-karuan. Alhamdulillah sekarang udah nggak lagi ribut karena udah sama-sama nggak sholat subuhnya. Ya Allah. Saya pernah baca satu buku, ada seorang tokoh besar Muhammadiyah yang dalam ajarannya sholat subuh tanpa kunut. Beliau adalah almarhum Buya Hamka. Kenal? Ya harus kenal, beliau tokoh Islam Indonesia yang luar biasa. Buya Hamka pernah berangkat haji ke Makkah tentu saja, bukan ke Seoul, bareng dengan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama waktu itu almarhum Kiai Haji Idham Khalid. Dan ketika itu berangkat haji masih pakai kapal laut, belum ada pesawat, masih pakai kapal laut berbulan-bulan. Di situ diagendakan, dijadwal untuk ngimami sholat jamaah di kapal. Hari pertama yang jadi imam jamaah sholat subuh itu Kiai Haji Idham Khalid. Beliau ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Idham Khalid jadi imam, Buya Hamka jadi makmum. Kiai Haji Idham Khalid ngimami sholat subuh itu nggak pakai kunut. Selesai sholat diprotes sama santrinya, Yai tadi sholat subuh kok nggak pakai kunut? Yo nggak pakai sujud sahwi, emang sengaja nggak kunut kok. Kalau niatnya mau kunut ternyata kok lupa sujud sahwi. Ini yang nggak pakai sujud sahwi, emang sudah niat nggak pakai kunut. Diprotes sama santrinya, kok nggak pakai kunut tadi sholat subuhnya? Apa jawab beliau? Di belakangku ada yang jadi makmum lebih tua dari aku. Beliau Kiai Haji Buya Hamka. Beliau nggak pakai kunut. Maka aku sholat subuh saat ini nggak pakai kunut, yo sesuk nggak kunut. Sekarang pray dulu lah, menghargai orang yang lebih tua yang ada di belakangku. Hari kedua yang jadi imam Buya Hamka. Buya Hamka itu tokoh besar Muhammadiyah, ngimami sholat subuh pakai kunut. Makanya sekali-kali Muhammadiyah itu kalau subuh ya pakai kunut lah. Ini makmumnya bingung, ini yang Muhammadiyah. Kata si makmum yang Muhammadiyah, katanya nggak boleh kunut. Lah itu imam, itu tokoh kita, pemimpin kita kok pakai kunut. Bingung ini, akhirnya yuk kunut seperapat. Coba bayangkan, betapa beliau-beliau yang ilmunya luar biasa mengesampingkan hal-hal yang sepele kayak gitu. Lah sing ilmune ceketer-ceketer kaya ngene iki kok kroco-kroco kaya ngene iki perkara ngono dienggo debat iki lho, Bro. Subhanallah, kadang-kadang soal lebaran aja ribet. Satu hari Rebo, satunya Kamis. Yang Rebo merasa yang benar itu Rebo. Ini sekarang sudah lebaran kok masih puasa, itu gimana? Haram. Dari sing Kamis, yang benar ya Kamis.
Ini masih puasa kok. Udah apa? Kata yang Rebo, ini udah lebaran kok masih puasa. Haram. Kata yang Kemis, wong ini masih Ramadan kok udah lebaran. Subhanallah, ribet. Akhirnya pemerintah memutuskan Kemis. Aku ditanya sama orang, ini gimana? Saya kalau ikut hari raya Kemis ikut pemerintah gimana? Tak jawab, lah iku riyo negeri aku yang ngono. Kalau saya lebarannya Rebo, swasta. Lah enggak ikut pemerintah kok. Itu masih ada yang nanya, gimana kalau saya lebarannya Rebo tapi sholat idnya ikut Kemis? Lah itu namanya swasta bersubsidi. Subhanallah. Ya karena pemerintah bingung menentukan lebaran. Ya mungkin nunggu kalau aku jadi menteri agama. Terus tak putusi sing jelas, enggak usah kul huwaile kesuwen ngono enak. Apa bingung, Rebo Kemis, dalilnya ini, langsung palune tak tutuk, dok, keputusan puasa diulang dari awal. Beres pokoknya. Ayo, pekoh kabeh yo ben. Ora usah ribut-ributan. Yang kedua, untuk sidang isbat tahun depan biar nggak ribet, yang ikut musyawarah sidang khusus wanita. Laki-laki nggak boleh ikut, bikin bingung. Kenapa? Karena yang paling paham dan tahu persis kapan datangnya bulan itu hanya wanita. Allahu Akbar. Jadi, jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati rahimakumullah, kalau terjadi persamaan, maka terjalin persaudaraan. Termasuk, subhanallah saya sempat lupa nanya, ini yang datang sekian banyak ini apa manusia semua? Berarti kita banyak persamaan, kita sama-sama manusia. Oleh karena itu kita saudara, bahkan dengan musuh pun Al-Quran menyebut sebagai saudara. Ada seorang nabi yang diutus ke kaumnya dan dimusuhi oleh kaumnya. Itu Allah menyatakan dalam Al-Quran sebagai saudara. Wa ila adin akhahum Huda. Dan kepada kaum Ad, Allah mengutus saudara mereka, yaitu Nabi Hud. Padahal kaum Ad sangat memusuhi Nabi Hud. Seumur hidup Nabi Hud selalu dimusuhi oleh kaumnya. Tapi Allah menyatakan dalam Al-Quran sebagai saudara. Wa ila Thamuda akhahum sholihah. Demikian pula kaum Samud yang selalu memusuhi dan memerangi Nabi Soleh, oleh Allah juga dinyatakan sebagai saudara. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Kepada kaum Madian Allah mengutus saudara mereka Syu'aib. Padahal kaum Madian selalu memusuhi Nabi Syu'aib, tapi disebut sebagai akhahum, saudara. Ada satu surat Al-Quran yang sangat ekstrim. Ini dalam beberapa waktu pernah saya sampaikan. Allah memaki seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini pertama ayatnya tabat. Itu bentuk makian. Dari sisi uluhiyah sebenarnya yo gimana gitu. Artinya tabat itu meso. Yo gak iso yo kon nirokno. Pokoke lek sampean yo DANCUK aja diwaca. Gak boleh dibaca. Yo kira-kira tulisannya seperti itu. Abu Lahab itu pun membacanya sek dipindo. Watab tidak boleh watab gitu, tapi watab sakit.
saking gregetene Gusti Allah sama Abu Lahab. Istrinya katut, wa mra'atuhu hammalatal hatab. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kan Allah gregeten sama Abu Lahab. Tapi coba, bagaimana Rasulullah memanggil Abu Lahab yang selalu memusuhinya? Ya ammi, wahai pamanku. Pakle lek nyelo. Demikian pula Abu Lahab memanggil Rasulullah tuh ya bena akhi, wahai putra dari saudaraku, ponaanku. Makanya kalau terjadi sesuatu perbedaan gak cocok dengan famili, dengan tetangga, dengan teman, jangan bermusuhan. Beda pendapat boleh, beda prinsip boleh, persaudaraan harus terus meskipun gak cocok. Karena kalau memutus persaudaraan dilaknat sama Allah. Yamqutullah qati'a rahimin walau mata jawfal Ka'bah. Nabi menyatakan Allah melaknat orang yang memutus tali persaudaraan meskipun dia matinya di dalam Ka'bah. Subhanallah. Dalam hadis lain la yadkhulul jannah qati'u rahimin. Orang yang memutus tali persaudaraan selamanya enggak bisa masuk surga. Makanya ketika keluarga kok enggak cocok, enggak apa-apa. Saya memang enggak cocok sama dia, tapi dia paman saya. Saya emang enggak cocok sama dia, tapi dia bibi saya. Anak itu emang nongwakal, aku enggak seneng, tapi dia keponakan saya. Jangan kok gak dulur-duluran ya wis. Apalagi sampai ada yang keliwat, gak dulur-duluran, gak paten. Lambene wong Jawa biasanya kayak gitu. Orang Abu Lahab saja yang bencinya kepada Rasulullah luar biasa, manggilnya masih ya bena akhi, keponaanku. Maka kalau ada nggak cocok sama teman, nggak cocok sama keluarga, nggak cocok sama tetangga kok gak tonggo-tonggoan, gak konco-koncoan, gak paten, berarti dia lebih jahat daripada Abu Lahab. Masya Allah. Maka ketika surat Tabat itu turun, ada seorang sahabat kalau nggak salah namanya Ibnu Nuaim, itu saking gregetannya sama Abu Lahab. Dia mikir, Allah saja gregetan sama Abu Lahab, saya juga ikut gregetan. Dia itu setiap saat wiridannya itu tabat. Sak lungguhan ini mau tabat bang sewu, sambil bawa batu. Setiap tabat ya ada Abu Lahab, ini batu ditotokno. Dawak niat ngepruk ndase Abu Lahab. Berarti tabat ya ada Abu Lahab. Begitu sampai istrinya Abu Lahab, wamro'atuh, ini batunya dikerepes-kerepes, diunyet-unyet, gua niat ngerepes apa nih? Gitu. Itu dibaca 1000 kali setiap hari. Satu ketika dia lagi wiridan, tobat wamro'atuh. Iki gak wer-wer klotak enggak? Nggawe watu kok. Tabet wamro'atuh. Konangan Rasulullah. Rasulullah mikir, mahadar rajul. Bahasa Arab itu kalau pakai pertanyaan ma, itu ada unsur heran. Apa wong iki? Wiridan gak la ilaha illallah, gak subhanallah, gak Allahu akbar, gak la haula wala quwata illa billah. Wiridan tobat. Akhirnya ditanya sama Nabi, bro, Anda itu kok aneh banget. Dzikir nggak pakai la ilaha illallah, nggak pakai subhanallah, nggak pakai alhamdulillah, nggak pakai la haula wala quwata illa billah, kok pakai tabat itu apa maksud kamu? Yang jawab, saya itu gregetan sama Abu Lahab, selalu memusuhimu ya Rasulullah. Maka saya pikirkan kayak gini biar semakin celaka itu Abu Lahab. Apa kata Nabi? Atadri man huwa? Tahukah Anda siapa Abu Lahab itu? Wallahi ma adri ya Rasulullah. Demi Allah saya nggak tahu siapa dia ya Rasulullah. Huwa ammi Abu Lahab ngono pakleku. Lah kok mbok pisui? Lah kuwe lho mindoanku ae ora. Lah dia itu paklekku, pamanku, kok kamu pisui. Kamu boleh baca tabat,
Tapi jangan bertujuan untuk ikut-ikut memisui Pak Lekku. Biar itu urusannya dengan Allah. Apa urusannya dengan kamu? Mulai saat itu sahabat nggak pernah baca surat Tabbat. Kecuali tadarusan. Wes gak berani lagi baca surat Tabbat. Bahkan salah satu putri dari Abu Lahab yang namanya Zainab, itu aslamat wa hajarat ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam dan berhijrah bersama Nabi ke Madinah. Setelah turun surat Tabbat itu, ini putrinya Abu Lahab yang bernama Zainab yang telah masuk Islam dan hijrah bareng Rasulullah ke Madinah. Jadi bahan cemoohan, digawe nyek-nyekan wong. Lagi ke pasar, nawar barang kok kemuran, yo ditabat. Misalnya beli baju, ini harganya berapa? Bilang 2.000, terus dia nawar 1.500 ya. Tabat biada abilah abi watab. Penjualnya langsung baca tabat. Lagi lewat ditawarin nama penjual, Mbak Zainab, nggak beli barangku? Enggak. Tabat. Di toko juga gitu, beli apa Mbak Zainab? Beli gula, ini gulanya tabat. Subhanallah, dia bersedih. Mau marah kok ayat Quran, mau nggak marah, bapak ditabat-tabat terus. Subhanallah. Mau marah itu ayat Quran, mau nggak marah kok bapak. Iya, kalau tabat dibaca di masjid, di musola, no pasar tabat, no toko tabat, no warung tabat, di mana-mana tabat. Kemudian dia menangis, madul kepada misanannya, sepupunya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ma balu auladil kufar ghairi. Bagaimana dengan anak-anaknya orang kafir selain saya? Kan banyak yang bapaknya kafir, banyak di antara sahabat-sahabat itu yang ibunya kafir, bapaknya kafir. Tapi kenapa yang ditabat kok cuma bapak saya? Yang lain kok gak ditabat? Apa sikap Rasulullah? Oke Zainab, kalau gitu besok sholat zuhur, kamu sholat di barisan yang sekiranya aku bisa melihat kamu. Ya. Begitu jamaah sholat zuhur, ya Zainab itu ya berada di barisan depan, pakai pakaian yang mencolok, biar Rasulullah bisa menengeri, meniteni itu. Selesai sholat jamaah Rasulullah, Zainab terus berdiri. Zainab ta'al, Zainab kemari. Ya Rasulullah. Zainab berdiri di samping Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, hadhihi bintu ami, ini putrinya pamanku. Rasulullah enggak mengatakan hadhihi Zainab binti Abi Lahab, enggak. Enggak mengatakan ini Zainab putrinya Abu Lahab, tapi hadhihi bintu ami, ini putrinya pamanku, ini saudari sepupuku. Fala yakullanna ahadun ilaiha illa khairan. Mulai saat ini siapapun tidak boleh mengatakan kepadanya kecuali perkataan yang baik. Mulai saat itu surat Tabbat itu menjadi surat yang paling tidak laku di Madinah. Kesimpulan dari cerita saya ini apa? Betapa Rasulullah sangat mementingkan ikatan tali persaudaraan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kata kuncinya persaudaraan timbul karena adanya persamaan. Selama ada persamaan dengan apapun, dengan siapapun berarti saudara. Arase? Kita dengan binatang itu berarti ya saudara. Itu kan ada persamaan. Saya tanya, binatang itu makhluk hidup apa enggak? Lah terus kita, termasuk yang ngomong, makhluk hidup apa enggak? Ya berarti sama dong. Binatang makan kita juga, binatang minum kita juga, kan sama toh. Binatang tidur kita juga, ayo nyauto toh bro, gak semangat. Binatang makan kita juga, kan sama. Binatang minum kita juga, binatang tidur kita juga, kan sama. Binatang rabenan kita juga. Kok rabenan tuh bahasamu? Subhanallah. Maka kita itu punya saudara yang bernama wedhus. Loh, oleh karena itu hubungan dengan binatang pun diatur dalam Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ar-rifqu bil hayawan wajibun.
bersikap lemah lembut, berbuat baik kepada binatang, itu hukumnya wajib. Kenapa kok wajib? Karena masih ada hubungan saudara. Loh iya. Jadi kita dengan wedhus itu dulur. Ngono kok ada yang protes. Loh kalau dulur kok disembelih? Loh kan diizinkan oleh Allah. Memang diizinkan oleh Allah, ya disembelih. Tapi karena masih mambu dulur, nek nyembelih gak oleh ngawur. Harus menetapi beberapa ketentuan, beberapa syarat. Wong beleh dulure kok. Pisaunya harus tajam. Terus wa'arihil madbuh, binatangnya harus dienakkan, posisinya enak, baru dingok. Jangan sampai menyakitkan. Ingat, besok Idul Adha, misalnya sampean lagi nonton kambing, ditanya sama teman, arep nyanti Kang, beleh dulur. Lah dulur kok disembelih? Emang disuruh sama Allah kok. Halo? Ya Allah ya Karim. Mohon maaf, ada makhluk Allah itu kan macam-macam. Ada makhluk yang punya akal, nggak punya nafsu. Namanya malaikat. Punya akal, nggak punya nafsu. Ada yang punya nafsu, nggak punya akal. Namanya binatang. Nah kita ini manusia komplit, punya akal juga punya nafsu. Bentar, panitia pengemisan nanti dulu. Usung kotak. Ini baru mau serius ngajinya. Ya nanti ada waktunya sendiri. Satu, ada makhluk Tuhan itu yang punya akal, nggak punya nafsu. Namanya namanya malaikat. Maka malaikat itu cerdas. Kalau nggak cerdas gimana, Wong? Akalnya itu untuk menampung firman. Sehingga malaikat itu hanya punya akal tapi nggak punya nafsu. Maka malaikat semuanya jujur, malaikat semuanya baik. Emang nggak punya nafsu. Malaikat Jibril nggak pernah korupsi ayat. Misalnya disuruh sama Allah, ini sampaikan ayat ini kepada Nabi Wah, lihat ini ayatnya bagus, nggak usah sampaikan pek dhewe ae, nggak ono. Sing korupsi iku mbok sapa ngono. Kalau malaikat Jibril nggak pernah seperti itu. Malaikat Mikael nggak pernah salah dalam membagi rizki. Rizki untuk sampean nggak mungkin salah ke ini Amir Musola. Demikian pula rizkinya Amir Musola nggak mungkin keliru jatuh ke sampean. Malaikat Mikael nggak pernah salah. Yang suka salah itu panitia pengajian. Aku tahu soalnya. Bareng tekan omah keliru grup hadroh. Loh, enggak, semua orang itu rezekinya udah diatur sama Allah. Dan malaikat Mikael yang bagian menyalurkan sebagai penyalur rezeki nggak pernah salah. Wis ono jatahe dhewe-dhewe. Setiap orang ada jatah rezeki masing-masing. Kerja itu hanya bagian dari ikhtiar. Jangan dipikir kalau kerjanya keras pasti rezekinya banyak. Belum tentu. Wong loro nemen nih lho. Loro nemen wis gak iso apa-apa karek. Ndak bisa apa-apa, nyatane no pinggire yo jajan-jajan yo wakeh kok. Dikira kalau kerjanya keras terus duitnya banyak, kalau kerjanya nyantai nggak bisa dapat duit banyak. Kata siapa? Itu orang-orang yang cari batu itu di gunung itu pakai gergaji, grok, grok, grok. Sehari pol, sehari suntuk, grok, grok. Batu besar-besar itu yang diambil, glodak, glodak. Kerjanya keras, grok, grok. Keringet itu sak neker-neker. Grok, grok. Sedino tet paling bayaran 1.000. Itu yang diambil batu kau gede-gede. Ada yang ngambil batu cowili tapi 20 juta wong batu ginjel. Batu ginjel wes. Oke. Terus malaikat Israel juga gitu. Gak mungkin salah nyabut nyawa, gak mungkin salah sasaran. Misalnya
ini sebagian dari amir musola ini ada yang itu baju putih itu misalnya, terus dicabut nyawanya kok 2 bulan lagi, ya wes, nggak mungkin salah. Terus sampean misalnya besok dicabut nyawanya, ya besok. Saya misalnya 90 tahun lagi, ya nunggu. Israel nggak mungkin salah. Karena malaikat itu nggak punya nafsu, maka malaikat nggak pernah dosa. Jadi malaikat itu ada apa ya? Ada dosa kayak apa itu nggak kepingin lah malaikat itu. Teman pernah dengar ada malaikat minum ciu? Mbok ana bokong gawedi malaikat itu ora kudu nglerek. Sing biasa plorak-plorok apa potonganmu niku. Loh iya emang malaikat itu ndak punya nafsu, dia hanya punya akal. Sehingga malaikat itu ya gak tahu gojlok-gojlokan. Tahu tugasnya masing-masing kok. Misalnya malaikat Jibril lagi lewat, tahu malaikat Israfil yang tugasnya niup trompet itu. Jibril yang gak pernah gojloki, pel. Arep tahun baruan kok nggo trompet. Ndak. Gue emang gak punya nafsu, hanya punya akal. Saya tanya, tolong dijawab. Halo? Aku takon jawab ya. Saman seneng di kenal wong, ambek kenal malaikat itu seneng di? Hah? Seneng kenal wong. Wong karo malaikat itu lebih mulia wong. Lebih mulia manusia daripada malaikat. Malaikat pantas gak pernah dosa. Emang gak dikasih nafsu. Gak duwe birahi, gak duwe nafsu. Kita wong udah mulus-mulus putih-putih. Ya belas orang ngiler kok. Enggak duwe nafsu kok. Lek sampeyan weruh cewek Korea sing sak mene-mene kuwi. Pasale ngadeg malah ngene kowe. Ya Allah, ya Allah. 1, udah. Yang kedua, cukup dah ini waktunya nanti. Tolong nyumbang piro bene. Iki kono lelangan iki. 2. Kalau binatang itu punya nafsu tapi enggak punya akal, maka kehidupan binatang itu yang monoton. Dia hanya punya nafsu tapi enggak punya akal. Maka dalam dunia perkewanan enggak ada perkembangan, enggak ada kemajuan. Suruh bikin pakaian enggak bisa. Makanya sampai saiki gak ono, pedet katokan enggak ono. Dalam dunia binatang itu enggak ada kemajuan, enggak ada perkembangan. Siapa yang pernah WhatsAppan sama garangan? Kon Facebookan ya ndak iso. Dadi wis pawancet cet panggah. Mulai dulu sampai sekarang sampai kapanpun kehidupan binatang itu ya kayak gitu. Suruh baca aja nggak bisa. Emang sama Allah dibikin seperti itu. Kalau binatang bisa baca, gawat. Misalnya ada kambing bisa baca. Wih, anak kambing lagi lewat di depan warung. Di situ ada tulisan jual sate kambing muda. Nangis terus. Subhanallah. Jadi karena binatang itu nggak punya akal, ya monoton. Halo. Makanannya ya mulai dulu sampai kapanpun ya itu aja. Kayak jaran, sapi, wedhus, itu panganannya ya suket mentan. Sampai kapanpun ya suket mentan karena dia nggak punya akal. Yumbo kok gak berpikir sekali-kali gawe sop damen. Apa gawe tongseng tebon. Ndak iso. Apa kowe iki? Ayam iki makanane jagung ya ora tahu digawe rendang, ya ora wis ngono iku. Enggak bisa. Karena dia enggak punya akal, maka enggak ada agama, enggak ada aturan. Enggak ada agama, enggak percaya kan nek petuk herder, patek celeng niku. Takonono, "Bro, agamamu apa?" Lah gak ngomong. Emang enggak punya agama, karena enggak ada agama, enggak ada aturan.
Wedhus si rabenan sak dalan-dalan biasa. Wedhus lanang ketok wedhus wedok celingkrik langsung pluk. Biasa, wong enggak ada agama. Makanya apa nono TKI? Kok kadek pacaran no tengah dalan pacaran sak dalan-dalan karo sing model ndukur-ndukur ngono kae. Berarti lebih hina daripada para wedhus-wedhus sekalian yang saya hormati. Subhanallah. Lah namanya wedhus enggak punya akal loh. Dia kencing sak dalan-dalan biasa, enggak ada agama, enggak ada aturan. Ngoyo tur. Mari ya gak ada cewek. Ngono ku kadang-kadang ditiru karo wong. Ngoyo ya tur tanpa cewek. Ceweknya pakai obat, maksudnya obat tabit. Itu berarti manusia yang tiru derajatnya lebih hina daripada. Oke, kalau malaikat punya akal tapi nggak punya nafsu, kalau binatang punya nafsu tapi nggak punya akal, lah manusia, ini manusia semua kan, ini komplit, ya punya akal, ya punya, ayo toh nyaut, ya punya akal, ya punya nafsu, ya punya, komplit. Maka ketika akal manusia bisa mengendalikan nafsunya, maka dia bisa lebih hebat daripada malaikat. Tapi sebaliknya, ketika justru nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka dia lebih hina daripada binatang. Kowe nek ngomong wedhus aja karo nyawang aku kowe. Gak enak. Wedhus ambek ngene. Matur suwun. Wedhus tapi disenengi wong akeh kok. Ngene. Subhanallah. Oke, wis mulai rame iki. Maksudnya materi nih. Tapi dilungkas tarikan infak. Apa sing sak suwi? Lho, apa minggat ya orang isi? Ya wis nek kudu ngoyo. Tapi cewek lho ya. Engko pas gak cewek engko, lagi bar digawe contoh dipraktekno. Aja rame-rame sakno sing ndukur iki lho. Wis, iku pisan. Dah. Kalau akal manusia bisa mengendalikan nafsunya, maka manusia bisa lebih hebat daripada malaikat. Kenapa? Karena akalnya divariasi dengan keindahan nafsunya. Nafsu itu bisa jadi indah kalau dimodifikasi oleh otak, oleh akal. Malaikat itu cuma punya akal, nggak punya nafsu. Jadi monoton juga. Malaikat itu kalau zikir, kalau baca Quran, kalau tasbih, kalau sholawat, ya gitu-gitu aja. Wes pancet, datar, tanpa lagu, tanpa nada. Semua sama. Bahkan malaikat yang ditugasi untuk sujud, ya mulai diciptakan sampai akhir zaman ya sujud toh. Suruh rukuk ndak bisa itu malaikat. Bisanya cuma sujud toh. Gak iso. Kon koyo sampean iso entul-entul jadi guli-guli gobek-gobek ini ra iso. Jadi malaikat juga heran, itu kok bisa entul-entul jadi guli-guli gobek-gobek. Lah saya kok hanya nyosop terus. Ya emang dia nggak bisa, bisanya cuma sujud itu toh. Malaikat yang tugasnya zikir ya zikir, dan zikirnya seragam, sama kayak gitu semua. Kalau kita kan enggak, karena akal kita divariasi dengan keindahan nafsu. Iso indah, pakai nada, pakai lagu. Coba, kalau malaikat semuanya sama kok zikirnya. Kalau kita enggak, adzan Mekah sama adzan Jawa, sama apa beda? Beda. Adzan Mekah kan enak, sing Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba lihat Pak Jawa. Ponorogo umpamanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Bojonegoro barang. As-salatu khairum minan
Adanya aja udah beda-beda. Jawa Barat, Korea ra iso aku. Bahasa Korea iso aku mobil mogok dorong dong kuwi tok mekan. Liyane gak iso aku. Adanya beda-beda. Ono sing hayya 'alal falah. Ada yang kayak gitu, ono sing modele hayya 'alal falah. Macam-macam. Terus apalagi baca Qur'annya Imam Masjidil Haram sama baca Qur'annya Imam Masjidil Yongcheon. Mbah piye unine kuwi kok? Kira-kira sama apa beda? Beda. Mekah iku penak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Penak. Ini ngene-ngene iki paling. Ayo mangkelo, tak dukno pisan mangkel. Nek dilokke ngene iki merupakan spirit motivasi. Aku kudu enak saiki ngajiku. Ngono. Ini semangat. Tutuki biasa. Saya dulu juga gitu dilokke. Ceramah kok kayak gitu. Saiki iso tekan Korea. Loh. Oh, rumangsamu ora penak. Oh, yo penak. Rumangsamu dinyek kuwi ora penak. Ya penak. Kuwi nek atimu waras. Nek dinyek kok atimu lara berarti atimu bosok. Ngono. Halo. Baca Qur'annya beda. Zikirnya juga beda. Beda-beda kalau kita emang akal kita dihias dengan keindahan nafsu. Zikir aja beda-beda. Sama-sama la ilaha illallah itu beda-beda. Kalau untuk takbiran nih kok Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah kayak gitu. Tapi kalau untuk tahlilan beda lagi. La ilaha illallah la ilaha illallah kan sama-sama la ilaha illallah. Tahlil aja beda-beda. Kalau tahlilnya wong sugih yo berkat gede yo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nek wong gak duwe berkat gapeng. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Beda. Nah, ono maning sing modele la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sono sambutane. Mari sama-sama jenazahnya almarhum Mbah Suripto kita antar ke makbarah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Zikirnya beda-beda. Sama-sama la ilaha illallah. Lagunya seje-seje. Sholawatnya beda-beda. Ini manusia. Indonesia luar biasa. Banyak grup-grup sholawat. Fan-fan sholawat luar biasa. Seneng aku bangga dengan Indonesia. Bahkan sholawatnya bukan hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Ngantek padang bulan. Padange kaya rino. Ambek terbangan. Malaikat apa iso kok ngono? Ora ngira iso. Rembulan sing awe. Apa tumon kowe bulan kok awe-awe? Wih, subhanallah. Canggih. Wong Jawa iki canggih. Indonesia ku canggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar sekarang dikatakan bid'ah macam-macam dilok-loke. Wah sering saya sampaikan. Sholawat ya sholawat. Ngapain sholawat kok yang padang bulan, yang pakai ngeplaki terbang macam-macam. Kuping keri krungu asline. Tapi tak bilangin orang-orang itu, lek dilokke ngapain ngeplaki terbang, jawab timbang ngeplakin dasmu aku. Ya bener loh. Nyatane akhlaknya ya apik-apik kok. Pernah dengar ada tawuran antar grup sholawat? Ndak ono.
Ana grup selawat kok ngombene ciu. Ndak ana, akhlake apik-apik kok. Ini senengane usil lah. Aminnya juga beda-beda. Amin itu beda-beda. Kalau malaikat amin itu sama, seragam. Makanya ketika sampean sholat berjamaah, tahu jamaah apa ora potongane jemburis-jemburis. Tapi insyaallah akeh manusia-manusia yang insaf iki mari ngene. Rungokno. Iki aja Anwar Zahid mosok jemburin-jemburis ngene gelem teko ngono apa. Ora ngira. Ora mungkin. Rumangsamu gelem teko. Ayo ora ngarah teko kok. Sangkingane sing ngaji padha jemburise. Nek ketemu bolone mangkane gelem budal. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Salat berjamaah ketika imam selesai waladhdallin terus baca amin kok bareng dengan aminnya malaikat diampuni semua dosanya. Malaikat itu aminnya wis ngono iku modele kayak gitu, enggak variatif. Nah kalau kita kan ya tergantung lagune imam toh. Nah imam lagune waladhdallin amin. Ngono lah nek imame waladhdallin. Malaikat ra ngira iso kok ngono kuwi. Kadang-kadang ngono sing amin, amin, amin. Ana bocah cilik-cilik sing asem. Perkara imame kesuwen. Sama-sama amin itu, mengamini doa itu lagunya juga beda-beda. Kalau doanya mantep kayak Ustadz siapa tadi? Itu ya amin, 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 amin ya Allah, amin. Adek dongane singkat. Coba nendungane kedawan. Wis ora ngerti karepe ndonga sawi. Kaitane ya amin. 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 Mantep. Suwe-suwe mundak mudun tangan. Amin. 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 Lama-lama gak kuat nyonggok tangan tumpang nang ndukur pupu ambek ndewe. Amin. Kecandak begejil-begejil ngene kaya amin. Amin. Aminnya aja beda-beda. Jadi, tolong perhatikan, kalau akalnya bisa mengendalikan nafsunya, maka manusia lebih hebat daripada malaikat. Tapi, kalau akalnya dikalahkan sama nafsunya, justru nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka manusia lebih rendah daripada binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Binatang hanya punya nafsu, enggak punya akal. Maka pantas kalau binatang itu ya nakal kayak gitu, memang enggak punya akal. Kayak wedhus itu, dia enggak punya malu, hanya punya kemaluan. Nah, maka rabenan sak dalan-dalan ya biasa toh. Lah karo sampean itu lah terus tiru wedhus itu kan yo. Lah karena binatang itu nggak punya akal, maka nakalnya itu ya pancet kayak gitu. Mulai dulu nakalnya ya cuman kayak gitu, nggak variatif blas nakalnya. Wedhus sih nakalnya paling-paling yang ngerusak tanduran, gitu. Kucing ini paling-paling nakalnya ya nyolong pindang. Gak iso kon nglakoni nakal liyane gak iso. Yakin pinter sampean. Tikus sih nakalnya ya wis ngerusak pari, wis ngono iku. Tidak variatif sama sekali, nakalnya ya cuman seperti itu. Teman pernah dengar ada kambing jadi tersangka, kucing terus ditangkap KPK. Dah ono. Teman pernah dengar, woi, ono wedhus. Tapi insyaallah akeh manusia-manusia yang insaf iki mari ngene. Rungokno. Iki aja Anwar Zahid mosok jemburin-jemburis ngene gelem teko ngono apa. Ora ngira. Ora mungkin rumangsamu gelem teko. Ayo ora ngarah teko kok. Sangkingane sing ngaji padha jemburise. Nek ketemu bolone mangkane gelem budal. Allahumma sholli ala Muhammad. Subhanallah. Siapa yang sholat berjamaah ketika imam selesai waladhdallin terus baca amin kok bareng dengan aminnya malaikat diampuni semua dosanya. Malaikat itu aminnya wis ngono iku modele kayak gitu, enggak variatif. Nah kalau kita kan ya tergantung lagune imam toh. Nah imam lagune
waladdallin. Amin. Ngono lah nek imame waladdallin. Malaikat ra ngira iso kok ngono kuwi. Kadang-kadang ngono sing amin, amin, amin. Ana bocah cilik-cilik sing asem. Nah, perkara imame kesuwen. Sama-sama amin itu, mengamini doa itu lagunya juga beda-beda. Kalau doanya mantep kayak Ustadz siapa tadi? Nah, itu ya amin, 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 amin ya Allah, amin. Adek dongane singkat. Coba nendungane kedawan. Wis ora ngerti karepe ndonga sawi. Kaitane ya amin. 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 Mantep. Suwe-suwe mundak mudun tangan. Amin. 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 Lama-lama gak kuat nyonggok tangan tumpang nang ndukur pupu ambek ndewe. Amin. Ketandak begejil-begejil ngene kaya ben amin. Amin. Aminnya aja beda-beda. Jadi, tolong perhatikan, kalau akalnya bisa mengendalikan nafsunya, maka manusia lebih hebat daripada malaikat. Tapi, kalau akalnya dikalahkan sama nafsunya, justru nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka manusia lebih rendah daripada binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Binatang hanya punya nafsu, enggak punya akal. Maka pantas kalau binatang itu ya nakal kayak gitu, memang enggak punya akal. Kayak wedhus itu, dia enggak punya malu, hanya punya kemaluan. Nah, maka rabenan sak dalan-dalan ya biasa toh. Lah karo sampean itu lah terus tiru wedhus itu kan yo. Lah karena binatang itu nggak punya akal, maka nakalnya itu ya pancet kayak gitu. Mulai dulu nakalnya ya cuman kayak gitu, nggak variatif blas nakalnya. Wedhus sih nakalnya paling-paling yang ngerusak tanduran, gitu. Kucing ini paling-paling nakalnya ya nyolong pindang. Nggak iso kon nglakoni nakal liyane gak iso. Yakin pinter sampean. Tikus sih nakalnya ya wis ngerusak pari, wis ngono iku. Tidak variatif sama sekali, nakalnya ya cuman seperti itu. Teman pernah dengar ada kambing jadi tersangka, kucing terus ditangkap KPK. Dah ono. Teman pernah dengar, hoi, ono wedhus nyolong sepeda motor. Gak ono, sing nyolong kuwi koncone. Iya, wedhuse gak tahu nyolong. Sehingga ketika manusia akalnya sudah dikuasai oleh nafsunya, nilainya lebih rendah daripada binatang. Larang kewane. Aku kan pernah nyampein, wong gendeng ambek sapi gendeng larang di. Larang sapi gendeng. Sapi gendeng ngucul roboyo anak. Ayo sapa iso ngenekno? Godak-godakan. Seletik sapi rapopo tangi maneh godak kok kenek ngepek. Njajal palikmu sing gendeng ngucul. Lah terus nggih pengumuman kon ngepek wong sak katok-katok enek ana sing ngarep. Hak kira arep. Nah, ngomong-ngomong soal binatang saudara kita itu. Kok guyu tuh sampean? Maka gini loh, ini bener. Banyak orang diridhoi Allah, dapat rahmatnya Allah, dimasukkan surga gara-gara binatang. Tapi banyak pula yang dilaknat Allah gara-gara binatang. Oke. Imam Ghazali, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu dapat ridhonya Allah gara-gara laler. Gara-gara lalat. Beliau lagi nulis kitab, zaman dulu itu kalau nulis kitab pakai tinta. Tinta itu bahasa Inggrisnya the monkey. Enggak roh. Itu lagi nulis kan dulu pakai pena celupan tuk terus nulis tuk terus nulis tuk terus nulis. Itu ada lalat haus plek. Subhanallah. Ini lalat tut nyedot ini tinta diminum. Ini Imam Ghazali berhenti nulisnya, nunggu sampai lalat ini kenyang. Begitu lalat ini mabur pur mau nulis, koncoe teko, plek melu pisan nih. Nyut. Imam Ghazali enggak mau ganggu ini lalat. Padahal lagi nulis kitab loh ini.
biarkan kenyang dulu. Dia diem, bahkan nggak gerak. Takut kalau gerak nanti lalatnya sungkan, terus mabur. Biarno. Sampai ini haus, ini kenyang, mabur. Mau dicelupin, tekon neh koncone, suwengi lo nggak nulis. Perkara laler lo gentenan. Mbok laler biasa, mbok laler gak biasa. Lo gara-gara welas sama laler itu dirahmati Allah, dapat ridhonya Allah. Masih ingat kisah seorang perempuan, mohon maaf, nakal, yang istilah kerennya pelacur, sampai tempeli alat mancur, WTS, wadah titip senjata itu. Katanya orang-orang balon yang bayar dapat kelon itu loh. Itu kan ada itu perempuan nakal, dia habis melayani entah dapat berapa laki-laki. Kecapean, melaku sayek sampai ekeh. Menengo kan niku. Bayangke mana. Di tengah padang pasir, dia jalan panas ndak karu-karuan, tengah padang pasir, haus, lapar. Hampir semaput dia. Hampir enggak sadarkan diri. Saking laparnya, saking hausnya. Kuasanya Allah, di tengah padang pasir itu ada satu pohon yang rindang. Dia tertatih-tatih berjalan ke situ. Di bawahnya itu ada lowongan. Apa bahasa Indonesianya itu ya? Lobang itu terus sing gak engko ya. Dan di lowongan itu ada air, ya semacam sumur kecil gitu loh. Ada air. Seneng dia. Ini aku bisa minum. Dia mau ngambil air itu untuk diminum. Itu di samping sumur itu ada anjing. Sorry, aku ngomong anjing karena nyawang sampean ya. Itu kejet kosel-kosel karena kehausan hampir mati. Kemudian dia lepas sepatunya, dia turun ke lubang itu, dia ciduk air, iya sekoe penting sampean paham lah wis ah. Dia ciduk air itu dan diombekkan. Diminumkan ke anjing yang lagi kecil-kecil yang kosel-kosel tadi. Begitu dapat minum, ini anjing terus seger, lari. Dia ngalah, enggak minum demi kasih minum anjing. Diterima tobatnya sama Allah, diridhoi Allah gara-gara ngekei ngombe asu. Apa maneh ngekei ngombe aku. Nah. Alhamdulillah. Ini tahu panitia minuman kesukaan aku. Kopi. Semalam kan aku dikasih minum kopi susu. Tak bilangin sama panitia, aku paling gak seneng minum kopi susu. Karena minuman yang gak jelas. Lah kopine ngajak melek, susune ngajak turu. Kan gak jelas itu. Nah kalau ini kan jelas memang ngajak melek. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi Korea ini modelnya ngene iki ya. Bismillah. Oke. Jadi banyak orang yang dirahmati Allah, diridhai Allah karena binatang, gara-gara binatang. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian rahimakumullah. Zaman Bani Israel itu ada seorang ulama besar. Dia lagi jalan, dicokot semut kakinya. Cedit. Tersinggung. Ulama dicokot semut. Semut wani nyokot ulama itu. Dia tersinggung. Semut asem itu. Semut itu berani-beraninya nyokot sikilnya ulama. Dia marah. Akhirnya ambil pelepahnya kurma itu, bahasa Jepangnya debelara. Ambil yang kering itu. Terus dibakar itu. Omae semut itu dibakar. Dia langsung dapat teguran keras dari Allah. Kamu berbuat dolim. Kenapa ya Allah? Lawang yang gigit kamu cuman semut satu, kok semut sak kampung mbok bakar semua itu. Sing nyokot mek semut siji, lho kok semut sak kampung mbok obong kabeh. Yang kedua, yang berhak menghukum pakai api itu cuman aku, yang lain nggak boleh. Akhirnya dia gara-gara dolim sama semut itu dihukum Allah. Suruh tobat sampai 3 bulan terus-menerus baru diterima tobatnya. Jadi banyak yang dapat ridha Allah karena binatang, banyak yang dimurkai Allah juga karena binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara kucing. Dia habis goreng pindang, kalau cerita zaman sekarang kayak gitu.
Habis goreng pindang, pindangnya dicolong kucing. Dia marah, itu kucing dikejar-kejar, ditangkep terus dikerangkeng, beberapa hari nggak dikasih makan sampai kucing itu mati. Kelaparan. Dia dimasukkan neraka gara-gara kucing. Ya Allah. Emang kadang-kadang antik kayak gitu. Pernah dengar ceritanya Imam Hatim Al-Asyam. Namanya Kiai Hatim Al-Asyam, itu julukan yang tuli. Sebenarnya enggak tuli, ulama kok tuli. Enggak. Itu dia diangkat oleh Allah jadi wali. Ceritanya kan gara-gara gini. Hatim Al-Asyam itu punya toko. Kalau zaman sekarang ya kios, toko peracangan itu loh. Punya toko peracangan. Nah, satu ketika ada seorang cewek yang cantik, payu, cara kene nundi ya. Oh, gak ono. Bukan aku, Mbak, sing ngomong iki lho, kroco-kroco iki lho sing ngomong. Gak ono jere, pelecehan ngayu-ayune ngono. Saiki ayu mbol teman ndokono gak ro aku. Ini dia ada seorang cewek cantik mau ke toko, mau belanja. Waktu itu habis hujan. Lagi jalan di depannya toko. Terpeleset ini perempuan. Sret, doprok, klaksone munyi. Suaranya keras karena memang bokongnya agak gede. Kan volume entut itu tergantung ukuran bokong. Semakin gede ukuran bokong, semakin keras volume entutnya. Kalau bokong cilik ya biasa. Lah iki bokong gede. Lah ini perempuan habis rujaan, habis makan pete lah, sambune gak enak. Mambune bel-bel, selengut-selengut, selendep-selendep ndak karo-karuan. Karena dia begitu ndoprok, prok terus baunya ndak karo-karuan, subhanallah. Ini Hatim dia tahu, tapi dia berusaha untuk pura-pura tidak tahu. Kemudian setelah ini perempuan bangkit, wisin yo, wajahnya ditutupi. Bayangkan ada perempuan cantik kentut di depan kiai. Ya wisin pol tuh, ngentut nang ngarepe kiai. Misalnya kayak mbak-mbak ngentut nang ngarepku. Nek nang ngarepmu ya biasa. Karena kamu layak untuk dipentut. Ya wisin, malu dia, wajahnya ditutup. Ini Hatim pura-pura. Terus dia nanya, Imam Hatim, beli apa mbak? Itu sambil malu dan menutup wajahnya dia ngomong, beli gula. Apa? Dia pura-pura nggak dengar. Gula. Apa? Ngomong yang keras mbak, aku nggak dengar. Beli gula. Maaf mbak, di sini nggak jual beras. Gula. Di sini nggak jual beras mbak, pura-pura tuli. Ini akhirnya perempuan yang tadi malu luar biasa langsung dibuka kembali wajahnya. Alhamdulillah, berarti orang ini nggak dengar kentutku. Padahal Imam Hatim bukan cuma denger, mambu meh semaput, meh semaput. Tapi karena dia menutup kemaluan, kok menutup kemaluan? Menutup rasa malu tuh cewek. Subhanallah. Diangkat dadi wali, dadi ono wong dadi wali gara-gara entut ya iki. Modelmu kok kaya gak percaya diceritani. Lho iki serius iki. Guyumu gak enak ngono model. Malah telat guyune. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saudara-saudaraku, usah suwe biasane mek sak jam. Mas, iya ya. Umek kae. Jam iya ya. Jamaah sekalian yang saya cintai, yang saya hormati rahimakumullah. Nglangi aku tutuk kene. Numpak pesawat ora melok nukokno tiket ngono kok. Wis nukokno tiket iki lho meneng ae. Ora melu nukokke ya rewel banget. Malah mohon maaf banget ya. Termasuk saudara kita yang gak boleh kita lupakan. Ini
saudara kita yang juga banyak persamaan dengan kita, nggak boleh kita lupakan, yaitu setan. Loh, kaget yo ben no. Kita dengan setan itu mambu dulur. Biasanya orang kalau digituin itu marah, malah seneng ya. Pancene dulure teman berarti. Loh iya. Loh kita sama setan itu ya punya persamaan no. Ya sama-sama makhluk jelas. Sama-sama makhluk jelas. Binatang juga makhluk, setan juga makhluk. Ya tumbuhan juga makhluk, jin juga makhluk. Tapi manusia kan yang paling baik, paling bagus dari makhluknya Allah. Makanya ada lagu makhluk Tuhan paling seksi. Kamulah makhluk Tuhan yang tercipta yang paling seksi. Kuwi bojone kanca kuwi. Kandhane Ahmad Dhani kancaku kuwi. Rungono. Wis to wis. Kita dengan setan itu dulu. Satu ketika ada seorang sahabat lagi ngaji bareng Nabi, dia angop. Apa bahasa Indonesia angop itu? Ya. Iya, menguap kayak lambemu kuwi. Begitu dia menguap itu dia ngomong, "Ta'udah syaitan." Kurang ajar ini setan. Sambil nguap, udah syaitan, kurang ajar setan. Langsung ditegur sama Rasulullah. La taqul kadzalik. Kamu jangan bilang gitu. Kamu jangan memaki setan. Karena memaki itu pekerjaan setan. Lah kamu kok memaki? Berarti kamu melakukan sesuatu yang itu merupakan pekerjaan setan. Walakin ista'id billah minasyaitonir rajim. Tetapi kamu mintalah perlindungan, mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Jadi kita itu nggak bisa mau ngelawan setan, itu nggak bisa. Kita cuma punya hak untuk mohon perlindungan kepada Allah dari godaan. Lalu sampean kok mau ngelawan setan, jelas nggak bisa. Setan itu selama hidupnya punya prestasi dan reputasi yang luar biasa. Lu gaya dulurmu sitok gaya. Prestasinya luar biasa, setan reputasinya luar biasa. Bayangkan, setan itu jadi kepala surga 500.000 tahun. Jadi pimpinan penduduk swarga 500.000 tahun. Jadi penasihatnya malaikat 500.000 tahun. Setan ini apal swarga RT piro gang piro ya apal. Lah sampean pojokane swarga gak tahu weruh. Kok mau melawan setan? Enggak bisa. Bisanya kita itu minta perlindungan kepada Allah dari godaan. Setan itu sangat pengalaman dalam menggoda manusia. Manusia yang model kayak apa kan udah pernah digoda sama dia. Pengalaman banget. Dan setan itu punya lembaga-lembaga. Guyumu kok kayak gak percaya diomongi wong. Jadi dalam dunia persetanan itu banyak lembaga. Ada lembaga persombongan. Ada lembaga pergosipan sebelah sana itu. Ya nggak boleh marah lah ibu. Emang kayak gitu kok umumnya. Lebih banyak omongan perempuan daripada laki-laki. Maka kalau udah jadi suami istri, wong lanang lek dijak debat bantahan-bantahan karo wong itu tolong mundur. Mumpung durung mesti jeglet kowe. Soale kamu sih akeh kono. Wis wani ngalahe wae. Kalah gak kira menang. Aku wis balak-balik soalnya. Balak-balik aku. Makane apan bojoku ngomong ngene tak rungokno wis jarno se. Wis rampung ya sadaqallahul adzim. Memang bener Allah berkata seperti itu. Ya sadaqallahul adzim. Gombal jentit. Selesai urusannya, direwangi malah ndadi kok. Wong lanang cerdas sing ngono. Wong wedok arek ngomong kata-kata gak kuat ngrungokke, tinggal metu. Engko ya gak ono gerdu ae. Halo ngono gerdu ambek rokok jedul. Kira-kira rada suwe, mole. Tekan omah kok wis, Dik. Sik, durung kari titik, metu meneh. Balikno gerdu neh kok. Ngono. Serodok suwe balik mulai. Wes deh, wes katok. Ya wes. Ya Allah ya Karim. Masya Allah. Jadi ada lembaga pergosipan, ada lembaga peririan, ada lembaga perhasutan,
ada lembaga perduitan. Setan yang bagian jaga dompet itu ada. Jadi nanti kalau ada panitia keliling, itu ada setan yang bagian jaga dompet itu juga ada. Mau ngeluarin itu di stop sama setan. Maka nanti kalau panitia keliling yang nggak ngasih berarti itu temennya. Bukan hanya itu, kalau dia di stop kok masih tetap dia ngambil, itu setan nggak kalah trik. Setan masih punya trik, mau ngeluarin yang gede sama setan dibalik kayak ojo gede-gede. Maka nanti kalau di dompetnya ada duit gede tapi yang dikasihkan kok yang kecil, itu juga berarti temennya. Maka biar nggak kalah sama setan, berapapun yang ada di dompetmu ambil semua, lebok ke kabeh. Insya Allah mulihmu melaku. Mulai ngemis. Ya Allah, setan itu kayak gitu. Aku tak nerangno setan-setannya ben waras. Setan itu subhanallah luar biasa, setan itu luar biasa. Dan setan itu tingkat-tingkat toh. Tingkat-tingkat. Setan yang goda kiai, sama setan yang goda ustadz, sama setan yang goda pejabat, pedagang, itu beda-beda. Pertama, saya sampaikan dulu, setan itu juga kelas-kelas. Ada kelas jenderal, ada kelas kopral. Loh iya, setan itu kayak gitu. Jadi tergantung orangnya. Kalau orangnya kiai, setan yang goda ya setan kiai. Kalau orangnya ustadz, setan yang goda ya setan ustadz. Kalau orangnya hebat, setan yang goda setan hebat. Kalau orangnya orang biasa ya setan yang goda ya setan biasa. Lawan tandingnya setan biasa. Kalau orangnya ceketer-ceketer, setan yang goda juga setan ceketer. Kalau orangnya kroco-kroco, setan yang goda juga setan. Nah, ketika sampean sudah berada di majelis taklim seperti ini, sampean nggak digoda setan karena sampean temennya. Ya Allah, gitu. Dan iya ya, setan itu lek goda macam-macam, Bro. Setan yang goda jamaah pengajian itu kayak gini caranya, dibisiki. Cok ngaji. Mau berangkat ngaji itu dibisiki sama setan. Nggak usah berangkat ngaji, enak jalan-jalan. Ngaji paling ketok Anwar Zahid, Jemburis. Jalan-jalan, ketok pupu mulus. Itu setan yang goda sampean-sampean kayak gitu. Tapi setan yang goda kiai beda. Malah diojo-ojoi kongkon ngaji, malah disuruh ngaji sama setan. Ngaji ben oleh duit. Ngaji ben oleh duit. Apa maneh nang Korea, sangune akeh. Piro bocorane piro? Engko lek sangune sithik, aja gelem diundang meneh. Barang setan ini modelnya ngono, nek ojo-ojo iki kiai. Pesantrenmu gurung mari, pesantrenmu belum selesai. Dana dari mana kalau nggak berangkat ngaji? Ngaji. Aku kini rok ke setan. Jadi setan yang goda kiai itu kayak gitu. Bentar bro, engkau sholawatan apa langsung keliling aja itu? Ya sholawatannya ya nanti. Bareng-bareng nanti sambil baca doa bulan Rajab. Nanti bareng-bareng tunggu dulu sebentar. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, malah nyawang merono saya. Jadi akhirnya karena digoda setan kayak gitu, ada kiai yang ngaji tujuannya cari duit. Padahal itu ndak bener. Lebih ndak bener lagi kalau Anda ngundang kiai nggak dikasih duit. Nah, itu berarti Anda juga digoda setan. Beda. Kalau setan ngaji, setan goda makhluk-makhluk yang ngaji yang di bawah ini, itu caranya didamoni mripate. Ditiup matanya. Akhirnya terus kiyer-kiyer.
Itu karena didamoni sama setan. Caranya mau macam-macam. Mbuh arek sitok iki kabupaten. Lah kalau yang di atas sana itu yang didamoni bukan matanya, tapi lambenya. Didamoni setan. Akhirnya terus ngomong-ngomong sak kancane, ngerasani. Sing dirasani ustate kok. Ngono. Kok gak padha ya karo no YouTube-e. Ngono biasane. Halo. Subhanallah. Ya di syuting bro, sing nang dhuwur iku bro. Aja kene tok, sakno ya. Mungkin iki modele sing wedok nang dhuwur modele ya. Ya boleh ngono. Ya wes. Allahumma sholli ala Muhammad. Setan itu macam-macam cara godanya. Kalau ada perempuan jalan, itu biar laki-laki tertarik. Setan ini punya cara. Ini aku nerangno loh. Kalau dari belakang, laki-lakinya di belakang, itu sama setan. Mohon maaf ya, ini bokongnya perempuan didamuni. Makanya terus akhirnya melakukan bokongan, kok itu kan karena didamuni sama setan itu. Jadi setan ini loro, yang satu dari sebelah kanan, yang satu dari sebelah kiri, sambil ngetutke, sing kono nyebul kene nyedot, kono nyebul kene nyedot. Setan ini koyo ono telawaten. Lho ono kok almar'ah idza aqbalat wa ma'aha syaiton wa idza adbarat wa ma'aha syaiton. Kowe ora ngerti artine, makanya tak terangno ngono ae. Wong aku sing maca ayo ora ngerti artine kok. Lho kalau dari depan, setan ini kurang ajar. Kalau dari depan itu perempuan caranya goda gimana? Dilunggui sirahe. Jadi setan itu duduk di kepala perempuan. Nah karena kepalanya diduduki, makanya terus jalannya akhirnya sirahe terus ke asminatil bukhti ini kok melakukan itu. Ngono. Nah terus sikile bancik no pedal ki tengen iki. Nah terus diolahi pedal iki diolahi karo setan. Lu gak percaya diomong sehingga nanti perempuan jalannya kan kayak gini. Itu. Nah itu karena mbuh diomongi teman-teman kok dianu sama setan. Ya aku paham wong dulur dhewe kok. Saman tak kasih tahu kan saman juga saudaranya cuma belum ngerti. Setan itu mbok kok suwe terus. Subhanallah. Caranya goda itu mau macam-macam. Cara goda manusia itu macam-macam, itu setan. Dan setan itu ya, ngomong setan ini nggak ada habisnya memang. Ya karena yang diomongi juga sampai aku ribet, ya khawatir nek tersinggung ngono lho. Dulure tak critake khawatir ana sing mangkel ngono lho aku. Wong kelas-kelas setan ini ada yang kelas playgroup, kelas TK. Setan yang goda bayi itu juga ada. Namanya Ummus Sibyan kalau dalam kitab. Makanya kalau ada bayi kecil, ya semua bayi pasti kecil ya. Itu jangan sampai dibiarkan tidur sendirian. Harus ada temennya, direwangi mbae, apa kakaknya, apa siapa. Jangan sampai dibiarkan tidur sendirian. Kata Nabi begitu. Mundak digoda setan yang namanya Ummus Sibyan. Tapi setan yang goda orang hebat lain lagi. Ada seorang sahabat itu namanya Abdullah bin Ummi Maktum, salah satu muadzin Rasulullah. Suaranya enak. Tapi sahabat ini mempunyai keterbatasan fisik. Beliau buta. Tapi rajin sholat jamaahnya. Ya karena kondisi buta, setiap berangkat sholat jamaah itu pakai tongkat. Orang buta. Nah, satu ketika waktu Abdullah bin Ummi Maktum ini berangkat sholat jamaah sambil tuk bawa tongkat kayak gitu, dia kesandung batu besar gitu, gelodak, kepalanya terantuk batu, berdarah. Bicara sampeyan arep budal nyang masjid kok tiba sirahe gubrak. Kira-kira terus nyang masjid apa balik mulai? Umpama sampeyan ngono lho. Arep nyang masjid durung tekan nggon kok tiba glodak sirahe bocor, terus ke masjid apa pulang? Ya, hebat berarti terus, ya wes. Terus mulai maksudnya kan gitu. Terus mulai.
Ini Abdullah bin Ummi Maktum lanjutkan berangkat ke masjid. Dia langsung ke jeding, nggak cari betadin, waktu itu belum ada betadin ya. Dia dibersihkan ini, tetap sholat jamaah bareng Rasulullah. Akhirnya setan-setan itu musyawarah. Ini gimana ini cara goda orang ini? Ya Allah. Terus hari berikutnya mau berangkat ke masjid, tetap berangkat jamaah dalam kondisi kepalanya habis bocor itu. Mau berangkat itu di tengah jalan itu ada yang nyegat. Assalamualaikum. Salam. Mau jamaah kek? Iya nak. Mari kek saya tuntun biar nggak terjatuh. Ya nak, terima kasih. Antar dituntun ini sampai ke masjid. Begitu sampai ke masjid, ini kan yo terus Abdullah bin Maktum, nak kamu baik banget. Nuntun wong jamaah itu baik apa baik? Nuntun orang berangkat jamaah itu baik apa baik? Tolong dipegang kata-kata saya. Itu baik. Begitu sampai ke masjid, ini Abdullah bin Maktum berkata begini, nak kamu baik banget, terima kasih udah nuntun saya sampai ke masjid. Ini saya punya kurma, kamu ambil. Enggak kak, enggak, saya nuntun, saya ikhlas kok. Ikhlas itu baik apa baik? Baik. Hari ketiga, begitu mau berangkat sholat jamaah di tengah jalan, dicegat lagi, kayak mau jamaah kek? Iya nak, mari kayak saya tuntun biar nggak terlambat. Begitu sampai masjid, terima kasih nak, kamu baik banget. Ini kakek punya sorban, kamu ambil. Enggak kek, saya niatnya ikhlas kok. Ikhlas itu baik apa baik? Begitu sampai hari ketiga, berangkat jamaah dituntun lagi sama itu. Begitu sampai ke masjid, terima kasih nak, karena kamu kemarin tak kasih korban ndak mau, tak kasih sorban juga ndak mau. Kamu udah nuntun saya selama 3 hari. Saya doakan mudah-mudahan kamu dapat ridho Allah. Enggak kek, saya enggak mau dapat ridho Allah kek. Enggak kek. Ini penasaran, tanda tangannya ke Abdullah bin Ummi Maktum. Cek, sebentar. Kamu itu aneh. Tak kasih kurma kamu ndak mau. Mungkin bapakmu jeragan kurma. Mungkin ayah kamu bos kurma. Pantes wajar kamu nggak mau tak kasih kurma. Terus kemudian tak kasih sorban kamu nggak mau, ya wajar lah. Mungkin ibu kamu penjual sorban. Tapi ketika tak doakan mudah-mudahan dapat ridho Allah, kamu kok enggak. Kamu itu sebenarnya siapa? Saya setan kayak. Dari dia itu setan. Lah Abdullah bin Ummi Maktum kan heran. Kalau kamu setan, harusnya kamu kan goda saya. Mengapa justru kamu malah nuntun saya untuk pergi sholat jamaah? Itu melanggar perda. Wong kamu setan kok malah nuntun saya berangkat sholat jamaah. Apa jawab setan? Kayak 3 hari yang lalu kakek mau berangkat jamaah kan kesandung batu sampai terjatuh kepala berdarah-darah. Iya bener, itu yang jadi batu aku kek. Aku memang sengaja jadi batu menghalangi jalan kakek biar kakek terjatuh. Glodak begitu terjatuh biar nggak jadi berangkat sholat jamaah. Ben balik mulai, makanya aku dadi watu biar kakek terjatuh. Kalau udah terjatuh berdarah kan nggak jadi sholat jamaah, kembali pulang. Ternyata kakek tetap aja berangkat sholat jamaah. Karena kakek habis terjatuh dan terus tetap berangkat sholat jamaah. Dosa kakek yang di langit itu dihapus separuh. Lah ini kalau kakek jatuh lagi, iso-iso entek dosamu. Makanya tak tuntun ben ora tiba. Lagi nek sampean tibone lak yo entek dosamu lunas. Makanya ben ora tiba tak tuntun. Setan ini sampai kayak gitu. Ono setan sing bagian Buddha wong wudu, akhirnya dibikin was-was. Kayak udah wudu kalau belum orang sholat itu juga digoda. Kan makanya ada toh orang sholat itu yang gak tadi. Usut. Yang lain udah jalan waduh dene usal kan. Usut. Bahkan udah takbir. Allah. Iku yo digodha setan niku. Iya. Dalane entutmu lho didamoni. Makanya kadang wis mari wudu, isik krasa pletuk-pletuk. Itu dalane entut disebuli setan. Mbuh nganggo sedotan aku, mbuh nganggo apa gak ero aku. Telatene koyo ngono. Pol telatene arek situ.
Maka Al-Quran menyindir. Kalau saya mengatakan bahwa kita itu dengan setan ono hubungan dulur, ya jangan marah. Memang ayat Qur'annya juga ada. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang boros, menghambur-hamburkan hartanya, mereka itu adalah saudaranya setan. Dihambur-hamburkan untuk urusan duniawi. Nah, untuk menangkal setan itu, nah, uangnya dimasukkan ke